Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kisah inspiratif kita. Kisah hari ini adalah kisah dari seorang ulama besar bernama Abdullah ibnul Mubarak. Suatu hari dihikayatkan bahwa Abdullah ibnul Mubarak ini pergi berangkat menuju untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika itu Abdullah ibnul Mubarak dikisahkan telah menabung bertahun-tahun sampai pada akhirnya terkumpullah 500 dinar. Setelah semua persiapan selesai, baju-baju, makanan yang akan dibawa, karena zaman dulu tidak naik pesawat terbang, hanya naik kendaraan. Akhirnya Abdullah ibnul Mubarak pun berangkat. Berangkatlah Abdullah ibnul Mubarak. Di tengah perjalanan, alih-alih Abdullah ibnul Mubarak menjumpai seorang perempuan yang Masya Allah, dia lihat dan dia terkejut. Perempuan ini kelihatan aneh. Setelah itu dia dekati, ternyata perempuan ini sedang mengambil seekor angsa yang mati. Atau kita sekarang mungkin ayam mati di tempat sampah. Sehingga Abdullah ibnul Mubarak karena merasa heran, lalu dia dekati dan berkata, "Wahai perempuan, apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau mengambil itu bangkai dan untuk apa?" Kata perempuan ini, "Saya memiliki 4 orang anak. Dan 4 orang anak ini belum makan. Dan saya ambil ini, rencana saya untuk memberi makan kepada mereka." Kata Abdullah ibnul Mubarak, "Ini haram untukmu. Sebab kita umat Islam tidak boleh memakan yang haram, apalagi bangkai." Lalu kata perempuan ini, "Wahai Abdullah ibnul Mubarak, kamu jangan sembarangan berkata, sampai hari ini saya sudah 4 hari tidak makan. Andai kata pun ku makan hari ini untuk menyelamatkan hidupku dan menyelamatkan hidup anak-anakku, maka itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah itu untukmu. Maka untukku ini halal, sedangkan untukmu itu haram." Maka Abdullah ibnul Mubarak pun terdiam dan tercengang. Lalu apa yang dia lakukan? Abdullah ibnul Mubarak membatalkan niatnya untuk berangkat haji. 500 dinar dia berikan kepada perempuan ini. Lalu kemudian kata Abdullah ibnul Mubarak, "Engkau ambil ini dan engkau bawa pulang. Berikan makan kepada anak-anakmu." Akhirnya Abdullah ibnul Mubarak setelah bertahun-tahun menabung gak jadi berangkat haji dan berangkat haji, akhirnya dia pulang ke kampung halaman. Dan orang pun diam saja tidak mengetahui informasi ini. Sampailah selesai musim haji, setelah semua orang pada pulang, baru semua orang cerita bahwa mereka melihat Abdullah ibnul Mubarak berada di kota Makkah melaksanakan tawaf, lalu kemudian sa'i, melempar jumroh dan lain sebagainya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Ibnul Mubarak ada di kampung. Sampai-sampai Abdullah ibnul Mubarak tidak percaya dan heran. Sampai pada akhirnya jawaban dari pertanyaannya itu bahwa orang melihat dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abdullah ibnul Mubarak, tahu enggak kamu siapa perempuan yang engkau bantu itu?" Kata Abdullah ibnul Mubarak, "Tidak tahu." Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Itu adalah keturunanku dan engkau telah membantunya. Karena itu Allah memberikanmu kemuliaan dengan mengutus malaikat yang menggantikan semua rutinitas hajimu. Bahkan sampai hari kiamat engkau akan senantiasa digantikan oleh malaikat melaksanakan ibadah haji." Apa pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kisah ini mengajarkan kepada kita, kadang-kadang ada ibadah yang ingin kita laksanakan, tapi kita lupa ada ibadah yang jauh lebih besar. Kalau ibadah haji itu hanya untuk diri kita, tapi kalau memberi makan orang-orang yang lain bisa bermanfaat untuk orang yang lain. Sekarang ini kadang-kadang ada orang berangkat haji berulang-ulang kali, sedangkan tetangga di samping rumahnya kelaparan, sedangkan kemudian ada orang yang tidak sempat makan, tidak sempat minum, dan dia lupa membantunya. Oleh karena itu sahabatku yang dimuliakan Allah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lihat juga lingkungan kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.